Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Ika Junia Kafifa dengan NIM 214500525. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Saya Natalia Putri yang Hukum, NIM 2142502. Perkenalkan, nama saya Nusa Indah Nirwana dengan NIM 2142500-400. Kami dari kelompok 5 kelas HF akan menjelaskan metode diplomasi secara tradisional maupun secara modern. Yang pertama adalah metode diplomasi secara tradisional. Metode secara tradisional melibatkan pemerintah dengan pemerintah atau government to government. Sifatnya rahasia dan biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu konflik atau pertikaian. Nah, diplomasi secara tradisional ini menekankan peran penting negara dalam mengadakan negosiasi, menjaga dan memelihara perdamaian. Metodenya dapat berupa insentif positif dan negatif, negosiasi, dukungan politik, serta ekonomi. Diplomasi profesional adalah praktik diplomasi yang dilakukan oleh diplomat atau perwakilan negara yang menjunjung tinggi etika, kecerdasan, dan kebijaksanaan dalam mengelola hubungan internasional. Diplomasi profesional menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan kerjasama, menyelesaikan konflik, dan mempromosikan kepentingan nasional. Di era globalisasi ini, diplomasi profesional menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas internasional dan memperkuat posisi negara dalam komunitas internasional. Diplomasi profesional juga harus memiliki keterampilan dalam komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan diplomatik. Metode diplomasi secara modern yang kedua adalah metode diplomasi secara publik. Diplomasi publik sendiri didefinisikan sebagai suatu upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui understanding, informing, and influencing foreign audiences. Jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme government to government relations, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada government to people atau bahkan people to people relations. Diplomasi publik ini bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain. Metode diplomasi utamanya meliputi pertukaran pandangan dengan aktor lain, klarifikasi atau perubahan draft dalam perundingan, memeriksa posisi pada kebijakan, mencari dukungan untuk inisiatif, dan membangun hubungan bilateral atau koalisi. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai diplomasi multilateral dan diplomasi terbuka. Diplomasi multilateral adalah upaya diplomasi yang melibatkan sejumlah negara atau organisasi internasional yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan, solusi, atau mengatasi suatu masalah global. Diplomasi multilateral juga mengutamakan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, dan kesetaraan antara negara-negara yang terlibat. Beberapa contoh praktik diplomasi multilateral adalah penyelenggaraan konferensi internasional, misi penjagaan perdamaian oleh badan atau garda penjaga perdamaian, serta kolaborasi dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup. Kelebihan diplomasi multilateral adalah penyelesaian masalah secara bersama-sama antar berbagai negara atau organisasi internasional sehingga akan lebih efektif dan berkesinambungan. Karena diplomasi multilateral melibatkan banyak negara dan organisasi yang berbeda tipe yang boleh mengirimkan sinyal yang jelas akan kepentingan internasional. Selain itu juga memiliki potensi untuk membuka kerjasama di berbagai bidang antara negara atau organisasi. Namun, kelemahan dari diplomasi multilateral juga dapat terjadi yaitu keputusan yang diambil cenderung lambat dan kadang-kadang tidak mencapai hasil yang optimal. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam hubungan yang saling diuntungkan antara negara atau organisasi yang dapat menghambat proses diplomasi multilateral. Seni diplomasi adalah kemampuan untuk membawa kedua belah pihak yang berbeda pendapat atau pandangan untuk bekerja sama dengan cara yang damai dan saling menguntungkan. Seni diplomasi juga meliputi kemampuan dalam membangun hubungan yang harmonis, memperbaiki hubungan yang rusak, meredakan konflik, dan mencapai solusi dalam situasi yang kompleks.
Diplomat yang memiliki kemampuan dalam seni diplomasi harus memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, pemecahan masalah, manajemen konflik, pemahaman budaya, dan taktik diplomasi yang tepat. Kemampuan dalam seni diplomasi sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas internasional serta meningkatkan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Metode diplomasi terbuka adalah suatu strategi diplomasi yang diterapkan oleh sebuah negara dengan menerapkan transparansi dalam hubungan internasional yang dilakukannya. Strategi ini dianggap sebagai bentuk komunikasi langsung yang bertujuan untuk membuka diri serta memberikan informasi secara jujur dan transparan mengenai kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang telah dilakukan oleh pemerintah atau negara tersebut. Metode diplomasi terbuka, negara bisa mendorong secara kerjasama dan komunikasi yang lebih efektif dengan negara-negara lain, serta membantu memperkuat hubungan dengan organisasi internasional dan dunia internasional secara umum. Dengan menunjukkan komitmen yang jelas terhadap transparansi dan akuntabilitas, negara-negara ini dapat meningkatkan kepercayaan diri rekan internasional, serta mendapatkan dukungan untuk kebijakan-kebijakan yang diusulkannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhur.